Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Pada kajian sebelumnya kita sudah membahas az-zawaju fitratun insaniyatun. Pernikahan itu merupakan fitrah insani. Sekarang kita akan membahas az-zawaju maslahatun ijtimaiyatun. Perkawinan adalah kepentingan sosial. Pernikahan itu membawa kebaikan bagi masyarakat. Minal ma'lum anna lizawaji fil Islam fawaidu ammah wa masalihu ijtimaiyah. Sanata'arradu bitaufiqillah liahammiha thumma nubayyinu wajhar tibatihima bitarbiyah. Telah diketahui bahwa perkawinan menurut Islam memiliki banyak faedah dan manfaat dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Jadi pernikahan ini merupakan kepentingan sosial, membawa kebaikan bagi masyarakat. Dengan taufik Allah saya akan memaparkan urgensinya, lalu menjelaskan kaitannya dengan pendidikan. 1. Al-muhafadzatu 'alan nau'i al-insani wa bizzawaji yastamirru baqa'un nasal al-insani wa yatakatharu wa yatasallalu ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alaiha wa la yakhfa ma fi hadhihi takatsur wa tasalsul mim muhafadzatin 'alan nau'il insani wa mim mahafiz ladal mukhtaswin liwad'il manahij at-tarbawiyah wal qawaid as-sahihah li ajli salamatin naw li ajli salamati hadzal naw minan nahiyah al-khuluqiyah wan nahiyah al-jismiyah ala sawa wa qad nawwaha al-Qur'anul Karim an hadhil hikmah al-ijtimaiyah wal maslahah al-insaniyah hina qala. Satu, bahwa perkawinan itu dapat menjaga kelestarian spesies manusia. Melalui perkawinan, melalui pernikahan, spesies manusia akan terjaga kelestariannya dan akan makin bertambah banyak dan terus berlanjut keturunannya hingga hari di mana Allah mewarisi bumi dengan seluruh apa yang ada di atasnya atau sampai hari kiamat tiba. Jadi tidak samar lagi bahwa adanya upaya untuk memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup manusia ini juga memotivasi para ahli untuk merancang metode pendidikan dan dasar-dasar yang benar guna menyelamatkan manusia baik dari aspek moralitas maupun fisik. Allah menerangkan hikmah sosial atau hikmah yang kembali kepada masyarakat dan kebaikan humanis ini dalam firman-Nya, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Wa qaulu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari yang satu,
maksudnya Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya atau Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk-makhluk lainnya, tapi diciptakan secara khusus seorang diri. Lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasang-pasangan sesuai kehendaknya. Surat An-Nisa ayat 1. Manfaat pernikahan yang kedua, al-muhafadzatu alal ansab wa bizzawaji alladzi syara'allahu yaftakhirul abna'u bintisabim ila abaihim wa la yakhfa ma fi hadhil intisab min i'tibarim adzati wa istiqrarihim an-nafsiyyi wa karamatim al-insaniyah walau lam yakun dzalika az-zawaj alladzi syara'ahu Allah la ajjal mujtama' bi auladin la karamata lahum wala ansab wa fi dzalika ta'natu nujala li akhlaqil fadilah wa intisharin mari'in lil fasadi wal ibahiyah. Manfaat pernikahan yang kedua yaitu melestarikan garis keturunan. Dengan disyariatkannya perkawinan oleh Islam, anak-anak dapat berbesar hati dengan penasapan atau penyandaran garis keturunan mereka kepada bapak mereka. Sandaran nasab ini akan memberikan harga diri, stabilitas jiwa, dan kemuliaan pada mereka. Tanpa perkawinan yang disyariatkan Allah, niscaya akan bermunculan anak-anak yang tidak memiliki harga diri dan sandaran nasab. Keadaan ini merupakan tikaman atau tusukan bagi moralitas yang luhur, karena dapat menyebarkan kerusakan yang mengerikan dan sikap permisif yang berlebihan. Yang ketiga, salamatul mujtama minal inkhilal al-khuluqi wa bizzawaji yaslamul mujtama'u minal inkhilal al-khuluqi wa ya'manul afrad minat tafassukh al-istimai wala yafa'ala kulli dhi idrakin wa fahmin anna gharizatal mail ilal jinsil akhar hina yashba'u bizzawaj al-masyru' wal ittisal al-halal tatahallal ummah afradan wa jama'atin bi afdalil adab wa ahsanil akhlaq wa takunu jadiratan bi ada'ir risalah wa hamlil mas'uliyati alal wajhil ladzi yuriduhu Allahu minha wa ma asdaqa ma qalahu alaihi salatu wassalam fi izhari hikmatiz zawaj al-khuluqiyah wa faidatihi al-istimaiyati khina kana yahuddu fi'atan minasyabab ala zawaj ya ma'syaras sabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm wa innahu lahu wija rawahul jamaah. Manfaat atau faidah pernikahan yang ketiga ialah menyelamatkan masyarakat dari penyimpangan moral, dari penyimpangan akhlak. Dengan adanya perkawinan, masyarakat akan terlepas dari penyimpangan akhlak. Para anggota masyarakat akan terhindar dari kekacauan sosial dan dekadensi moral. Bagi orang yang punya pengetahuan dan pemahaman yang benar, tidak samar lagi bahwa bila mana insting atau kecenderungan pada lain jenis ini dapat terpuaskan dengan perkawinan yang disyariatkan dan hubungan yang halal, maka masyarakat akan merasakan manisnya tata krama yang tinggi dan akhlak yang luhur
baik secara individu maupun kolektif. Mereka akan mampu mengemban risalah dan memikul tanggung jawab sesuai dengan cara yang diinginkan Allah. Sangat tepat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat memperlihatkan hikmah perkawinan dan fungsi sosialnya dengan jalan menghimbau, menekankan kepada generasi muda untuk menikah. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm wa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu kawin, maka kawinlah, karena perkawinan dapat menundukkan pandangan dan dapat menjaga kemaluan. Namun bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu sebagai penangkal hawa nafsu. Hadis riwayat Jamaah. Yang keempat, salamatul mujtama' minal amrad. Wa bizzawaj yaslamul mujtama'u minal amradis sariyatil fattakati allati tantashiru baina abna'il mujtama' natijatan lizzina wa suyu'ul fahisyah wal ittisal al haram wa min hadhil amrad az-zuhri wa da'is sayalan wa ghairiha minal amrad al khatirah allat nasal wa tuhinul jisma wa tunsyirul waba wa tufattiku bisihhatil aulad. Manfaat pernikahan yang keempat adalah menyelamatkan masyarakat dari berbagai macam penyakit. Dengan perkawinan, masyarakat dapat terhindar dari berbagai penyakit menular yang mematikan, yang menyebar di kalangan anak-anak akibat perzinahan. Dengan perkawinan, masyarakat dapat terhindar dari tersebarnya pornografi, pornoaksi, dan hubungan seks ilegal. Di antara penyakit menular ini adalah sifilis, penyakit kencing nanah, dan lain-lain penyakit yang berbahaya, yang dapat memutus keturunan, dapat melemahkan tubuh, menyebarkan wabah penyakit, dan merusak kesehatan anak-anak. Manfaat yang kelima, as-sakanur ruhani wan nafsaniyu wa bizzawaji tanmu ruhul mawaddati war rahmati wal ilfati ma baina zawjain. Fa zawju hina yabrahu akhiran nahari min amalihi wa yarkanu intal masa ila baitihi wa yastami'u bi ahli wa auladihi yansal humuman lati i'taradhu fi naharihi wa yatalashat ta'ab alladhi kabatau bi sa'ihi wa jihadihi wa kadzalikal mar'ah hina tajtami'u ma'a zawjiha wa tastaqbilu indal masa rafiqa hayatiha wa kadza yajidu kullu wahidin minhuma fi dhillil akhar suknahu an-nafsiyah wa sa'adatahu az-zawjiyata. Wa sadaqallahul azim indama sawwara hadhihi dhahirah bi ablaghi bayanin wa ajmali ta'birin. Manfaat pernikahan yang kelima adalah menenangkan jiwa. Dengan perkawinan akan tumbuh rasa cinta dan kasih sayang serta kemesraan antara suami istri. Saat seorang suami di waktu petang pulang dari kerja, terlepas dari kesibukan mencari nafkah, ia segera kembali ke rumahnya dan berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Saat itu, ia akan melupakan semua kekesalan, kepenatan, kecapekan di siang hari dan sirnalah semua keletihan saat ia bekerja dan perjuangan hidupnya. Demikian pula dengan seorang istri yang berkumpul bersama suaminya, bertemu dengan teman hidupnya di malam hari. Demikianlah mereka semua memperoleh ketenangan jiwa di bawah ayoman satu sama lain melalui lembaga pernikahan.
Allah Ta'ala dengan tepat dan indah menggambarkan fenomena ini dengan penjelasan yang sangat mengena, sangat tepat dan indah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Ar-Rum 21. Yang keenam, ta'awunu zaujaini fi bina'il usrah wa tarbiyatil aulad. Wa bizzawaji yata'awanu zaujani ala bina'il usrah wa tuhammilul mas'uliyah wa kullun minhuma yukammilu amalal akhar fal mar'atu ta'malu dhamna ikhtisasiyah wa ma yattafiqu ma'a tabi'atiha wa unusatiha. Wa dzalika fil isyraf ala idaratil bait wal qiyam bi tarbiyatil aulad. Wa sadaqa man qala al ummu madrasatun idza a'tadtaha a'tadta syu'ban taibal a'raqi. Manfaat pernikahan yang keenam adalah kerjasama suami istri untuk membina rumah tangga dan mendidik anak-anak. Dalam perkawinan akan terjadi jalinan kerjasama di antara suami istri untuk membina rumah tangga dan mengemban tanggung jawab. Mereka saling menyempurnakan tugas. Wanita bekerja pada bidangnya sesuai dengan kodrat kewanitaannya, yaitu mengurus rumah dan mendidik anak. Seperti kata seorang penyair, al-ummu madrasatun idza a'tadtaha a'tatta sya'ban taibal a'raqi. Ibu adalah seperti sebuah madrasah. Bila engkau persiapkan, maka berarti engkau telah siapkan sebuah pohon yang baik akarnya. Warrajulu kadzalika ya'malu dhamna ikhtisasihi wa ma yattafiqu ma'a tabi'atihi wa rujulatihi. Wa dzalika fis sa'yi wara'al iyal wal qiyami bi asyaqqil a'mal wa himayatil usrati min awadiz zaman wa masaibil ayyam. Wa fi hadza yatimmu ruhut ta'awun ma baina zawjaini wa yasilani ila afdhalin nata'ij wa atyabis tamarat fi i'dadi auladin sholihin wa tarbiyatu jailin mu'minin yahmilu fi qalbihi azmatal iman wa fi nafsihi ruhul islam bal yuna'imul bait bi ajma'ihi wa yarta'u wa yuhanni'u fi zilalil mahabbati wassalami wal istiqrar. Sedang seorang pria, seorang laki-laki bekerja pada bidangnya sesuai kodrat kelelakiannya, yaitu bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat, serta melindungi keluarganya dari berbagai bahaya dan musibah di setiap saat. Dengan demikian dapat terlaksana jalinan kerjasama yang sempurna antara suami istri yang akan memberikan hasil-hasil positif dan menghasilkan buah terbaik di dalam mempersiapkan anak-anak yang soleh dan mendidik generasi mukmin yang di hatinya berkibar semangat keimanan yang kokoh dan pada jiwanya tertanam roh Islam, sehingga seluruh anggota keluarga dalam segala kondisi akan merasa tenang, bahagia, gembira, dan nikmat di bawah naungan cinta kasih, kedamaian, dan ketentraman. 7. Ta'ajjuju atifatil ubuwah wal umumah
Wa bizawaji tata'ajjaju fi nafsil abawainil awatif wa tafidhu min qalbayhima yanabiul ahasis wal masyair an-nabilah wa la yakhfa ma fi hadhil ahasisi wal awatifi min asarin karimin wa nataija thayyibatin fi riayatil abna wassahar ala masalihim wan nuhud bihim nahwa hayatin mustaqirratin haniatin wa mustaqbalin fadilin basamin. Manfaat pernikahan yang ketujuh ialah menyalakan rasa kasih sayang, kebapakan, dan keibuan. Dengan perkawinan akan tumbuh dan menyala kasih sayang di hati kedua orang tua. Dan ini tidak dapat diragukan lagi akan menimbulkan perasaan dan perilaku yang mulia yang berdampak positif dalam merawat anak-anak mereka. Dan akan melahirkan sikap selalu berupaya untuk mendapat kemaslahatan mereka. Serta bangkit bersama mereka meraih kehidupan yang layak dan tentram, menyambut masa depan yang baik dan berseri. Tilkum hiya ahammul masalih al-ijtimaiyati allati tanjumu aniz zawaj. Walaqad ra'aitu akhi al-qari irtibata hadhil masalih bitarbiyatil walad wa islahil usrah wa tansyiatil jail fala ajba an nara asy-syari'atal islam qad amarat biz-zawaj wa haddat alaihi wa raghabat fihi. Demikianlah berbagai kepentingan sosial yang timbul karena adanya perkawinan. Kami melihat adanya ikatan kuat, hubungan yang kuat antara kepentingan-kepentingan ini dengan kesuksesan pendidikan anak, dengan kebahagiaan rumah tangga dan pertumbuhan generasi. Betapa mengagumkannya syariat Islam yang telah memerintahkan perkawinan dan memotivasi serta menganjurkannya. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qail mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan lahu min zaujatin sholihatin in amaroha atau adzu nadhara ilaiha sarratu wa in aqsama alaiha abarratu wa in ghaba anha hafidhathu fi nafsiha wa malihi. Rawahu Ibnu Majah. Benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang mukmin setelah takwa kepada Allah yang lebih baik dari istri yang solehah. Jika suami memerintahnya, maka ia taat. Apabila suami memandangnya, maka ia menyenangkan. Bila suaminya memberinya bagian gilirannya, ia patuh. Dan jika ditinggal, ia akan menjaga diri dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wal qail ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.